Halo semuanya, kelompok kami akan membahas sistem informasi keuangan. Kelompok kami terdiri dari Eva Fabiana, Valentina Melenita, dan Rian Latif. Oke, untuk pembahasan pertama, pengertian dari sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang baik yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang memuat mengenai permasalahan keuangan dan juga menyediakan informasi yang berisi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan. Atau dengan kata lain, sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah seperti masalah-masalah keuangan dalam perusahaan. Wujud dari sistem informasi keuangan bisa kita lihat pada sistem informasi yang tertera pada bentuk-bentuk formulir, buku-buku, dan catatan-catatan akuntansi, serta laporan-laporan yang disajikan. Laporan keuangan juga mempunyai fungsi. Fungsi pertama, untuk menentukan hasil dari pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan, yang dimana meliputi adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang dari catatan-catatan perusahaan. Membuat laporan untuk pemimpin. Fungsi kedua, untuk dapat mengikuti jalannya aktiva dan utang perusahaan. Di dalam fungsi ini meliputi pemeliharaan terhadap berbagai macam buku dan rekening seperti kas, rekening-rekening milik, dan lain-lain. Dan fungsi yang ketiga adalah untuk mempermudah kegiatan-kegiatan perusahaan, tindak lanjut dari pelaksanaan, dan perbaikan dari rencana-rencana. Sistem informasi keuangan juga memiliki tugas. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang, yang kedua membantu perolehan dana tersebut, dan yang terakhir mengontrol penggunaannya. Bentuk sistem informasi keuangan. Yang pertama, bentuk laporan periodik. Yang kedua, bentuk laporan khusus. Yang ketiga, hasil dari simulasi matematika. Yang keempat, saran dari sistem pakar. Dan yang terakhir, komunikasi elektronik. Sehingga, dengan adanya sistem informasi keuangan, mempermudah dan memenuhi kebutuhan manajer ataupun berbagai elemen di lingkungan perusahaan atas informasi yang menjelaskan status keuangan perusahaan. Sifat sistem informasi keuangan. 1. Relevan dan materialistis. 2. Formal dan substansi. 3. Tingkat kepercayaan. 4. Bebas dari bias. 5. Dapat diperbandingkan. 6. Konsistensi. Dan yang ketujuh, dapat dipahami. Tujuan sistem informasi keuangan. Yang pertama, memenuhi prinsip cepat. Sistem informasi keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip cepat. Maksudnya, ialah bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu untuk menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan tepat waktu dan memenuhi kebutuhan. Yang kedua, mempunyai prinsip aman. Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip aman. Maksudnya, ialah bahwa sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, maka sistem informasi akuntansi keuangan harus disusun dengan atas pertimbangan pengawasan-pengawasan intern. Dan yang ketiga, mempunyai prinsip murah. Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah. Maksudnya ialah bahwa biayanya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan harus dapat ditekankan sehingga relatif tidak mahal. Ruang lingkup sistem informasi keuangan. Ruang lingkup implementasi pada bagian akuntansi atau pembukuan meliputi pencatatan dan pengolahan data atas transaksi keuangan yang meliput penjurnaan, posting hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan General Ledger System. Ruang lingkup sistem informasi aktiva tetap dan persediaan terdiri dari mutasi penambahan dan pengurangan pada aktiva tetap dan persediaan serta perhitungan penyusutan dan nilai buku aktiva tetap.
Ruang lingkup implementasi billing system yang telah terkomputerisasi terdiri dari beberapa subsistem, antara lain subsistem penyambungan baru, subsistem administrasi rekening, subsistem pelayanan pelanggan, customer service, dan subsistem penagihan dan penerimaan kas. Bentuk sistem informasi keuangan: yang pertama, bentuk laporan khusus; yang kedua, bentuk laporan periodik; yang ketiga, hasil dari simulasi matematika; yang keempat, saran dari sistem pakar; yang kelima, komunikasi elektronik. Berikut adalah kelima pertanyaan mengenai toko online. Pertanyaan pertama, bagaimana cara memeriksa biaya ongkos kirim untuk pesanan barang dari konsumen di toko online? Yang kedua, apa jenis sistem pembayaran yang tersedia di toko online? Yang ketiga, bagaimana seorang reseller di toko online menangani barang retur? Yang keempat, bagaimana cara menentukan harga jual produk bagi reseller? Yang kelima, apa manfaat laporan keuangan di toko online? Sekian dari penjelasan kami. Saya mengucapkan terima kasih.